Halo teman-teman, kali ini aku mau ceritain cerita horor berjudul Asrama Paling Angker. Mahasiswa ini mengalami teror setiap malam. Langit malam menelan kampus dalam gelap pekat. Angin dingin merayap melalui celah-celah jendela, membawa bisikan yang samar namun menusuk ke tulang. Di lorong panjang asrama tua itu, lampu berkedip-kedip, seperti enggan untuk tetap menyala. Alia menatap pintu kamarnya. Nomor B13 terukir di kayu lapuknya. Angka sial yang tak bisa dihindari. Ia baru saja pindah ke kampus ini, dan entah kenapa ia satu-satunya mahasiswa yang ditempatkan di kamar ini. Jangan lupa baca doa sebelum tidur, bisik Rina, teman sekamarnya, sebelum menarik selimut dan memejamkan mata. Alia tersenyum kecil, tapi dalam hati ia merasakan sesuatu yang tak nyaman, seolah ada mata yang mengawasinya. Dan malam itu, mimpi itu pun datang. Dalam mimpi, Alia berdiri di kamarnya sendiri, tapi semuanya terasa berbeda. Dindingnya lebih gelap, udaranya lebih berat, dan lampunya berpendar merah seperti dibanjiri darah. Kemudian ia melihatnya. Di sudut ruangan, seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih kotor, duduk membelakanginya. Bahunya berguncang seiring tangis lirih yang bergema di seluruh ruangan. Siapa kamu?" bisik Alia. Wanita itu perlahan menoleh, tapi yang terlihat bukanlah wajah manusia. Matanya kosong, mulutnya menganga lebar, darah mengalir dari sela bibirnya. Alia tersentak bangun, napasnya memburu. Tapi ada yang salah, suara tangisan itu belum berhenti. Matanya perlahan bergerak ke pojok kamar. Wanita itu masih ada di sana. Baik, saya akan menulis cerita ini dengan struktur yang lebih panjang dan detail, membangun ketegangan hingga klimaks yang mengejutkan. Berikut kelanjutannya. Alia membeku. Tenggorokannya terasa tercekat, tubuhnya menolak bergerak. Wanita itu masih ada di pojok kamar. Tangisnya lirih, terdengar seperti suara yang berasal dari dua dunia. Separuh nyata, separuh mimpi buruk. Rambut panjangnya yang kusut menutupi wajah, tubuhnya gemetar seolah dihantam kesedihan yang tak berujung. Alia ingin menjerit, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan jangan bersuara. Perlahan, wanita itu berhenti menangis. Sunyi, terlalu sunyi. Kemudian, kepalanya bergerak cepat ke arah Alia. Tidak menoleh perlahan seperti manusia biasa, tetapi melintir 180 derajat dalam sekejap. Mata hitam legam menatap Alia. Mulutnya terbuka, lebar, lebih lebar, hingga rahangnya hampir terlepas. "Jangan, di sini," bisiknya, nyaris tak terdengar. Lalu semuanya menghilang. Alia tersentak, berkeringat dingin, jantungnya berdebar tak terkendali. Rina masih terlelap di ranjang sebelahnya. Hanya mimpi. Tapi, apakah benar hanya mimpi? Matanya melirik sudut kamar itu. Lantai kayunya basah, seolah ada sesuatu yang baru saja berdiri di sana. Keesokan harinya, Alia mencoba mengabaikan peristiwa semalam. Mungkin ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ketika ia memasuki ruang kelas, beberapa mahasiswa menoleh ke arahnya dengan tatapan aneh, berbisik-bisik. Seolah mereka tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Saat istirahat, Alia memberanikan diri bertanya pada seorang mahasiswa senior, Dimas. "Hei, aku dengar kamu tidur di kamar B13. Tanyanya, nadanya hati-hati. Alia mengangguk. "Kenapa memangnya?" Dimas menelan ludah. Ekspresinya berubah pucat. "Kamu nggak tahu ya?" Suaranya pelan. 4 tahun lalu, ada mahasiswi yang bunuh diri di sana. Namanya Siska. Katanya, dia sering menangis sendirian di kamar sebelum akhirnya ditemukan tergantung di sudut ruangan. Alia merinding. Sudut ruangan yang mana? Dimas menatapnya tajam.
tepat di pojok tempat tidurmu sekarang. Darah Alia terasa membeku. Itu tempat yang sama dengan wanita yang muncul dalam mimpinya. Malam berikutnya Alia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Siska terus menghantuinya. Jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Suasana sunyi. Rina tertidur pulas. Tapi sesuatu terasa salah. Alia menahan napas. Ia mendengar sesuatu. Suara gesekan di lantai. Pelan. Lalu semakin keras. Jantungnya berdegup kencang. Matanya bergerak ke sudut kamar. Selimut Rina turun perlahan. Seolah ada yang menariknya. Alia ingin membangunkannya. Tapi sebelum ia sempat bergerak. Brak! Jendela kamar terbuka sendiri. Angin dingin berhembus, membuat kertas-kertas berterbangan. Dan dalam sekejap, selimut Rina tertarik dengan paksa ke lantai. "Rina, bangun!" teriak Alia mengguncang tubuh temannya. Rina tersentak bangun, matanya masih setengah sadar. "Kenapa Alia?" Alia menunjuk lantai. Tapi selimut itu sudah kembali ke tempatnya. Rina mengerutkan kening. "Kamu mimpi lagi?" Alia tidak bisa menjawab. Karena di sudut ruangan ada bekas telapak tangan basah di lantai kayu. Dan yang lebih mengerikan, ada bekas kuku yang menggores kayu. Seolah sesuatu mencoba merangkak keluar dari dalam lantai. Alia tak bisa tidur lagi malam itu. Hawa di dalam kamar terasa makin berat, seolah ada sesuatu yang menyelimuti tubuhnya. Dia tahu ada sesuatu di dalam kamar ini. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang terus membayanginya. Ia mencoba mengabaikan suara-suara aneh, bayangan di sudut kamar, dan bisikan yang terdengar samar saat malam tiba. Tapi semuanya semakin memburuk. Di malam ketiga, Alia terbangun karena mimpi yang sama. Siska duduk di pojok kamar, menangis. Tapi kali ini, ia tidak diam saja. "Siska!" panggil Alia dalam mimpi. Tangisan itu berhenti. Perlahan, kepala Siska menoleh ke arah Alia. Namun kali ini, wajahnya tampak lebih jelas. Mata merah menyala, kulit membusuk, dan bibir yang robek tersenyum dengan cara yang tak wajar. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Suaranya bergetar. Alia terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya berkeringat dingin. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara napas berat. Bukan dari dirinya sendiri. Matanya bergerak ke samping. Rina masih tertidur. Lalu, siapa yang bernapas di dekat telinganya? Keesokan harinya, Alia tak bisa lagi diam. Ia memutuskan mencari tahu lebih dalam tentang Siska, gadis yang dikatakan bunuh diri di kamar B13. Ia pergi ke perpustakaan kampus, mencari arsip lama tentang kejadian itu. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan artikel dari koran lama. Mahasiswi ditemukan gantung diri di asrama kampus. Sebelum meninggal, korban sempat mengaku bahwa ia sering dihantui dan mendengar suara tangisan di dalam kamar. Alia membelalakan mata. Jadi, sebelum Siska bunuh diri, ia juga mengalami gangguan yang sama seperti dirinya sekarang. Tapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Di bagian bawah artikel, ada daftar penghuni kamar B13 selama 5 tahun terakhir. Dan yang membuat bulu kuduknya berdiri, setiap tahun penghuni kamar itu selalu meninggal. Mereka semua dikatakan bunuh diri. Alia kembali ke asrama dengan pikiran yang berkecamuk. Malam itu, ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang nekat. Berbicara langsung dengan arwah Siska. Ia duduk di tengah kamar, menyalakan lilin, dan menggenggam seutas benang merah yang ia temukan di salah satu buku mistis di perpustakaan. "Siska, jika kamu di sini, beri aku tanda," bisiknya. Sepi, tidak ada yang terjadi. Tapi kemudian, suhu ruangan menurun drastis. Lilin mulai bergetar, seolah ditiup oleh angin tak kasat mata. Lalu, tangisan itu kembali terdengar. Alia menoleh. Siska ada di pojok kamar. Namun kali ini, wajahnya tampak lebih jelas. Dan bukan hanya sekadar arwah gentayangan.
Matanya berkaca-kaca. Ia tidak marah, tidak menyeramkan. Ia ketakutan. Alia memberanikan diri mendekat. "Siska, apa yang terjadi padamu?" Wanita itu menatapnya dengan sedih. Bibirnya bergerak perlahan. "Bukan aku yang bunuh diri." Alia terdiam. "Apa?" tanyanya hampir berbisik. Siska menangis semakin kencang. "Aku dibunuh!" Tiba-tiba, lilin padam. Dan sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Pintu kamar terkunci sendiri. Keesokan harinya, Alia mencari informasi lebih lanjut. Ia mulai bertanya pada staf kampus yang sudah lama bekerja di sana. Seorang penjaga asrama tua, Pak Rudi, akhirnya membuka mulut setelah Alia memohon berkali-kali. "Jangan bicara soal Siska di sini, itu hanya akan membawa masalah," katanya, matanya penuh ketakutan. "Tolong Pak, saya butuh tahu yang sebenarnya," pinta Alia. Pak Rudi menarik napas panjang. "Siska tidak bunuh diri. Dia dibunuh oleh seorang dosen yang sering melecehkan mahasiswi. Tapi kampus menutupi kasusnya." Jantung Alia berdegup kencang. "Siapa dosennya?" Pak Rudi menggeleng. "Dia sudah lama pergi. Tapi entah kenapa, setiap mahasiswa yang tinggal di kamar itu selalu mengalami nasib yang sama." Alia mulai mengerti. Arwah Siska bukanlah sosok jahat. Ia adalah korban yang terjebak di dalam kamar itu, tidak bisa pergi, dan mencoba memperingatkan setiap penghuni baru. Tapi, jika semua penghuni kamar itu selalu meninggal, apakah Alia akan mengalami hal yang sama? Malam itu, Alia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia membawa garam, air suci, dan beberapa mantra yang ia dapatkan dari internet. Jika benar ada sesuatu yang mengutuk kamar ini, ia harus menghentikannya. Pukul 3 pagi, suara tangisan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan hanya Siska yang muncul. Ada sosok lain, bayangan hitam berdiri di belakang Siska. Sosok yang tinggi, gelap dengan mata merah menyala. Ia tidak bergerak, hanya menatap Alia dengan tatapan penuh kebencian. Alia mundur perlahan. "Siapa kamu?" Siska menangis. Dia yang membunuhku." Sosok hitam itu tiba-tiba bergerak dengan kecepatan luar biasa, melompat ke arah Alia. Alia menjerit dan menyiramkan air suci ke arahnya. Sosok itu mengeluarkan suara jeritan, mengerikan dan menghilang dalam kepulan asap hitam. Siska menatap Alia dengan mata penuh rasa terima kasih. "Lari, sekarang," bisiknya. Alia tidak menunggu lama. Ia berlari keluar kamar, dan saat pintu terbuka, terdengar suara ledakan dari dalam. Kamar B13 terbakar tanpa alasan yang jelas, dan setelah malam itu, tidak ada lagi gangguan di asrama. Seminggu setelah kejadian itu, Alia pindah dari asrama. Ia tidak pernah kembali lagi ke kamar B13. Namun suatu malam, saat ia sedang bersiap tidur di tempat tinggal barunya, ia melihat sesuatu. Di cermin kamar tidurnya, di pojok ruangan, ada pantulan Siska. Wanita itu tersenyum lembut. Dan sebelum menghilang, bibirnya bergerak. "Terima kasih."